Mengapa Tuhan memberi kita nubuatan tentang akhir zaman? Apa pentingnya nubuatan akhir zaman? Salah satu bidang teologi yang menimbulkan perdebatan dan perpecahan yang luas adalah pembahasan nubuatan akhir zaman dalam eskatologi. Banyak orang Kristen menghindari mempelajari bidang teologi ini karena kadang-kadang sulit untuk dipahami dan terdapat berbagai penafsiran. Seperti penafsiran eskatologi pramilenial, amilenial, dan pasca milenial. Karena tantangan dan perdebatan sengit seputar nubuatan akhir zaman, sebagian orang Kristen enggan mempelajari lebih lanjut bagian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang memuat informasi penting tentang masa depan. Walaupun umat beriman harus menghindari diskusi yang menyakitkan atau memecah belah, mereka tidak boleh menghindari ayat-ayat kitab suci yang mencakup bidang eskatologi. Jika kita percaya bahwa seluruh kitab suci diilhami Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidik dalam kebenaran, maka kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian nubuatan seperti yang terdapat dalam Daniel, Matius, atau Wahyu 2 Timotius 3 ayat 16. Nubuatan akhir zaman sangatlah penting karena Allah telah memberi kita informasi ini sebagai bagian dari firman-Nya yang diilhami karena beberapa alasan berikut ini. 1. Memberikan informasi tentang masa depan. Pertama, nubuatan penting karena memberitahu kita tentang kejadian-kejadian dunia di masa depan. Dari Kejadian hingga Wahyu, Allah telah melaksanakan rencana keselamatannya yang besar demi kemuliaannya. Meskipun manusia membawa kematian dan dosa ke dalam dunia, Tuhan yang sempurna, Dia menyediakan solusinya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Di masa depan, Yesus akan kembali untuk mendirikan kerajaannya dan memperbaiki segala sesuatunya. Sebelum kedatangan Kristus kembali, bumi akan mengalami masa kesusahan yang akan berdampak pada manusia. Daniel 12 ayat 1. Banyak peristiwa bencana yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Meskipun orang-orang beriman mempunyai penafsiran dan garis waktu yang berbeda-beda mengenai peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu, kita semua dapat sepakat bahwa masa-masa itu akan sangat mempengaruhi kehidupan di bumi. Bagi banyak orang Kristen, masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dikenal sebagai masa kesengsaraan besar yang akan berlangsung selama 7 tahun. Daniel 9 ayat 27, Matius 24 ayat 21. Tuhan akan mencurahkan murkanya ke bumi dan berupaya membawa Israel kembali kepada dirinya. Kita tahu bahwa dunia ini dan segala isinya akan berlalu. Matius 24 ayat 35, 1 Yohanes 2 ayat 17. Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru di mana tidak akan ada kematian, kesedihan, atau kesakitan. Wahyu 21 ayat 1 hingga 4. Mengetahui bahwa bumi akan mengalami penebusan dan bahwa kematian serta penderitaan akan berakhir merupakan suatu hal yang melegakan dan membesarkan hati. Kejahatan dan dosa mungkin tampak menang di dunia saat ini. Namun Alkitab menyatakan bahwa maksud Allah akan menang. Dia akan menjadikan segala sesuatu baru dan membuang kejahatan. 2. Mendorong orang percaya untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa dunia akan segera berlalu, kita harus hidup secara berbeda. Petrus membahas hal ini dalam suratnya yang kedua ketika dia menulis, karena semuanya itu akan dihancurkan dengan cara yang demikian. Bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. 2 Petrus 3 ayat 11. Petrus baru saja menggambarkan kehancuran unsur-unsur dan bagaimana bumi akan ditelanjangi pada hari Tuhan. Ayat 10. Ia juga mengingatkan orang-orang percaya akan rumah masa depan mereka di langit baru dan bumi baru. Ayat 13. Kita mempelajari nubuatan akhir zaman untuk mengetahui masa depan dan hidup secara berbeda karena pengetahuan kita.
Daripada hidup seperti orang lain, kita harus hidup bagi Kristus dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Yesus telah berjanji untuk segera kembali dan kita harus siap. Lukas 12 ayat 42 hingga 46. Perspektif kita berubah ketika kita berhenti berfokus hanya pada saat ini dan mempertimbangkan kekekalan. Ketika kita mengingat kembalinya Kristus dan masa depan kita bersamanya, kita dapat mengevaluasi prioritas kita dengan lebih baik. Nubuatan akhir zaman sangat penting karena mendorong kita untuk hidup lebih sepenuhnya bagi Tuhan dan memanfaatkan waktu kita sebanyak-banyaknya. 3. Jawaban atas pertanyaan seputar akhirat. Selain memberi informasi tentang masa depan, nubuatan juga menjawab pertanyaan seputar akhirat. Kita tahu dari Alkitab bahwa orang-orang akan masuk surga atau neraka ketika mereka meninggal karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Banyak orang umumnya menganggap surga atau neraka sebagai tujuan akhir. Namun kitab suci memberitahu kita bahwa akan ada kebangkitan di masa depan bagi orang benar dan orang tidak benar. Daniel 12 ayat 2 hingga 3, Yohanes 5 ayat 28 hingga 29. Pada kebangkitan orang-orang benar yang mengacu pada mereka yang percaya kepada Yesus untuk keselamatan akan dibangkitkan menuju kehidupan abadi. Pada saat itulah orang percaya akan menerima tubuh kemuliaan yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 42 hingga 44 dan ayat 53 hingga 54. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kematian kedua. Wahyu 20 ayat 6. Sebaliknya, mereka akan tinggal bersama juru selamat dan Tuhan mereka selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 1 hingga 7. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman penghakiman tahta putih besar. Wahyu 20 ayat 11 hingga 13. Meskipun mereka akan menerima tubuh yang akan bertahan selamanya, orang-orang yang tidak percaya akan menghadapi kematian kedua yang mengerikan, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 14 hingga 15. Dengan demikian, tempat tinggal orang-orang terhilang di masa depan adalah di lautan api, karena neraka hanyalah tempat perantara yang juga akan dibuang ke dalam lautan yang terbakar. Mempelajari tempat tinggal terakhir yang disebutkan dalam kitab suci adalah penting, karena kita belajar bahwa ada konsekuensi terhadap apa yang kita percayai tentang Tuhan Yesus. Banyak orang percaya bahwa mereka dapat menerima kehidupan kekal berdasarkan perbuatan mereka. Namun Alkitab mengajarkan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang akan hidup bersamanya dalam kekekalan. Yohanes 3 ayat 16, Wahyu 21 ayat 27. Orang-orang percaya dapat dengan sungguh-sungguh menantikan rumah mereka di masa depan, bersukacita atas keselamatan dari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 13. Mereka juga dapat membiarkan pengetahuan mereka tentang masa depan orang-orang terhilang memotivasi mereka untuk membagikan kabar baik tentang pengorbanan dan kebangkitan Yesus yang penuh kasih kepada orang lain. 4. Menunjukkan keandalan firman Tuhan. Nubuatan ditemukan di seluruh kitab suci. Alkitab memuat nubuatan-nubuatan yang telah digenapi dan yang belum digenapi. Misalnya, nubuatan tentang pembuangan Yehuda di Babel telah selesai. Yeremia 29 ayat 4 hingga 14, Daniel 9 ayat 1 hingga 19. Yesus juga menggenapi nubuatan pada kedatangannya yang pertama sebagai Mesias yang dijanjikan. Diutus untuk mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari kematian. Lukas 9 ayat 22 dan Lukas 24 ayat 44. Namun, ada ramalan yang belum tergenapi di masa depan. Beberapa di antaranya termasuk pemulihan Israel. Yeremia 24 ayat 7, Yehezkiel 36 ayat 24 hingga 32, Zakaria 8 ayat 8, kedatangan Yesus kedua kali, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Wahyu 19 ayat 11 hingga 16, dan pendirian kerajaan gerejanya,
Wahyu 20 ayat 6. Yesaya, Daniel, dan Wahyu adalah contoh lain dari kitab suci yang memuat nubuatan. Nubuatan akhir zaman penting karena mendukung keabsahan Alkitab. Kitab suci menampilkan dirinya sebagai firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 16. Seperti Yesus katakan ketika dia berdoa kepada Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jika nubuatan dalam Alkitab tidak menjadi kenyataan, maka firman Tuhan pun tidak akan menjadi kenyataan. Dengan demikian kitab suci tidak dapat diandalkan. Karena kita mengetahui bahwa nubuatan tertentu telah terjadi, maka kita dapat percaya bahwa Tuhan akan menepati firman-Nya. Bagian dari karakter Tuhan yang tidak dapat diubah adalah bahwa Dia benar dan jujur. Dia tidak bisa berbohong. Bilangan 23 ayat 19, Ibrani 6 ayat 18. Setiap janji dan nubuatan yang diucapkan Tuhan akan digenapi. Kita tahu bahwa Dia telah menepati semua janjinya dan tidak akan mengabaikan janji-janji yang akan terjadi. Nubuatan akhir zaman penting karena membantu kita mengetahui masa depan dunia dan tempat tinggal kekal kita jika kita menolak atau percaya kepada Kristus. Selain itu, mempelajari nubuatan mendukung keabsahan Alkitab dan dapat mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus akan segera datang dan bahwa dunia ini akan segera berlalu, maka hidup kita seharusnya lebih fokus dalam melayani Tuhan dan membantu orang lain mengenal Dia. Karena Allah telah memberi kita nubuatan dalam firman-Nya, kita sebaiknya mempelajari eskatologi dan mempertimbangkan bagaimana eskatologi dapat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari.